Sebenarnya, siapa yang paling bertanggung jawab atas mandeknya performa setan merah Manchester United? Manchester United di bawah Ruben Amorim masih jauh dari kata on fire. Padahal fans berharap, dengan datangnya pelatih muda berbakat ini, MU bakal kembali menakutkan di Premier League. Tapi kenyataannya, mainnya masih angin-anginan, klasemen juga nggak memuaskan. Nah, pertanyaannya, sebenarnya masalah MU ini ada di mana? Apakah Ruben Amorim yang belum bisa adaptasi? Apakah manajemen MU yang dari dulu bikin blunder? Atau justru para pemain MU sendiri yang nggak konsisten di lapangan? Kali ini, kita bakal bongkar tuntas satu persatu masalah Manchester United, sampai kalian bisa menilai sendiri, siapa biang masalah di Manchester United. Ruben Amorim, dia datang dengan reputasi bagus dari Sporting Lisbon, terkenal dengan sistem 3-4-3 yang rapi, pressing agresif, dan transisi cepat. Di Liga Portugal, sistem itu jalan karena pemain-pemainnya menjalankan taktik, punya chemistry, dan Amorim dikasih kepercayaan penuh. Tapi di MU, nah, di sini problem mulai muncul. Premier League beda kelas, intensitasnya gila, lawannya jauh lebih kuat, dan pemain MU tidak semuanya cocok dengan skema Amorim. Jadi, Amorim masih butuh adaptasi, baik dari taktik, maupun dari cara dia mengontrol ruang ganti yang penuh ego bintang. Dapat kita saksikan sendiri, di bawah Amorim, ada beberapa pemain yang memutuskan keluar dari Old Trafford karena dinilai underperform, tapi malah bersinar di klub lain tanpa campur tangan Amorim. Bisa dibilang, full, bukan karena salah pemain-pemain itu semata. Apa bisa disebut, ini adalah pemaksaan taktik, yang dilakukan Amorim, tanpa melihat dan mengenal type dan kualitas pemain. Atau pemain yang sengaja tidak mau menjalankan koordinasi yang diperintahkan Amorim. Glazer family is on air. Kita nggak bisa tutup mata dengan manajemen Manchester United. Dari dulu sampai sekarang, banyak pengamat bilang kalau masalah terbesar MU ada di atas, bukan cuma di lapangan. Mau dibeli Sultan Qatar pun, alot di negosiasi nominal, fans setan merah, para Mancunian pun, sempat berdecak gembira dengan adanya berita tersebut, tapi Glazer masih tak bergeming. Manajemen sering lambat dalam transfer, salah beli pemain, bahkan nggak kasih dukungan maksimal buat pelatih. Amorim mungkin pengen tipe pemain tertentu biar taktiknya jalan, tapi yang datang justru bukan profil ideal. Jadinya, Amorim dipaksa kerja dengan skuad yang setengah-setengah. Apa iya? Manajemen seperti itu, menurut para Mancunian gimana? Bukankah pembelian pemain di bursa transfer sesuai kebutuhan dan permintaan pelatih? Yang tentu saja, sebelum melakukan deal pembelian pemain baru, tentu pihak manajemen akan berdiskusi dulu dengan sang pelatih. Masa ia beli pemain sesuka manajemen saja, padahal kalau ditilik dari harga per pemain rekrutan, bisa dibilang bukan pemain yang murah. Aneh kan? Anehnya lagi, manajemen seakan diam saja, atau terlihat seperti pembiaran dengan amburadulnya performa klub yang angin-anginan, bahkan cenderung drop down. Pemain yang keluar masuk pun, sampai sekarang masih tak mengubah kebijakan yang dilakukan manajemen MU, dibuat bingung para fans sepak bola dibuatnya, khususnya para Mancunian.
Kalau dari faktor pemain-pemain MU sendiri gimana ya? Padahal, pemain-pemain yang didatangkan tiap bursa transfer, semenjak di bawah asuhan Ruben Amorim, bukanlah pemain yang gak berkualitas, walau masih nama-nama baru, dan belum teruji kemampuannya, namun sebenarnya dari melihat cara mainnya di lapangan cukup mumpuni. Masalahnya, kenapa para pemain seakan kurang konsisten di tiap match? Dari awal babak sampai selesai, jujur aja, beberapa pemain masih inkonsisten. Kadang bisa tampil bagus lawan tim besar, minggu depannya melempem lawan tim papan bawah. Ada juga yang mentalnya gampang drop kalau ditekan lawan. Jadi meskipun Amorim punya ide, kalau pemainnya nggak maksimal, ya hasilnya tetap setengah matang, atau malah kebalikan. Amorimnya yang tidak bisa mengakomodir dan tidak tahu detail para pemainnya. Jadi kalau ditanya, masalah utama MU itu di mana sih? Jawabannya bukan satu, tapi kombinasi. Amorim tak bisa menerapkan taktik yang efektif, yang sesuai dengan line up. Atau manajemen kurang support dan membiarkan hasil-hasil mengecewakan, atau malah salah para pemain-pemain juga nggak semua kasih performa terbaik. Tidak solid, berkesan individual, tidak merasa cocok dengan taktik Amorim sekarang. Nah, inilah kenapa MU sampai sekarang masih belum on fire. Tapi pertanyaan baliknya, siapa yang paling layak dipersalahkan? Amorim yang belum bisa tune in dengan Premier League? Atau kaku memaksakan taktik yang jelas-jelas gak berjalan? Manajemen yang dari dulu sering bikin keputusan ngawur? Atau para pemain yang kadang main setengah hati? Dalam hal ini admin lempar ke kalian, fans sepak bola, khususnya para Mancunian, sebagai yang lebih full care dengan tim kesayangannya, pecinta bola. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, menurut kalian, siapa yang paling bertanggung jawab atas mandeknya performa Manchester United musim ini?